Hai listeners, para pendengar setia Faith, Hope, and Love Radio dimanapun kalian berada. Apa kabar nih semua? Pastinya semua dalam keadaan yang baik ya. Coba yang dalam keadaan baik boleh kasih senyum yang lebar-lebar dong. Wow, manis banget nih. Oh iya, hari ini di Faith, Hope, and Love Radio kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya yang selalu kita nanti-nantikan setiap minggu adalah kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita nih. We should to knowing more about the God's will. Tapi sebelumnya kasih yang terbaik dulu dari pujian penyembahan kita ya. Dan gak perlu berlama-lama lagi nih, kita akan putarkan sebuah lagu dan yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Let's sing together. Wah, Shalom Kids. Shalom. Kembali lagi nih di Faith, Hope, and Love Radio. Wah, siapa yang udah excited banget hari ini? Angkat tangannya. Wah, good job. Kalau gitu sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, ini setiap kami. Hari ini kami datang kembali Tuhan. Kami mau dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Oke, yang tolong pimpin setiap kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah siap sama-sama katakan amin. Wah, kita mau pakai tubuh kita untuk gerak sama-sama ya. Lihatin kakak. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Sama-sama lagi bilang. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Yang ajaib. Wah, good job. Sekarang tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kita mau ulangin lagi ya, lagunya dari awal. Kakak yakin semuanya udah bisa ya. Come on. Rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janji-Mu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita mau keluarin jempolnya. Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Oke, sama-sama. Yang ajaib. Wih, good job. Dari awal lagi ya. Sama-sama. Rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janji-Mu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya lagi? Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib. Katakan wow. Dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Lagi-lagi wow. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Sekarang 3 kali katakan wow. Wow, 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 ajaib sungguh. Wow, 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 dahsyat. Wow, 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 ajaib perbuatannya. Sekarang 5 kali, 5 kali. Wow, 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 ajaib. Mana suaranya? Wow, dahsyat. Gue jawab lagi-lagi. Wow, Ajaib. perbuatannya. Katakan yang ajaib sambil lihat. Yang ajaib. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow, good job banget adik-adik. Nah, saat ini kita mau lebih lagi ya. Sungguh-sungguh kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Dan hari ini juga ya kita mau belajar satu hal nih. Kalau kita mau kasih tubuh kita, hati kita, semuanya untuk Tuhan Yesus.
Biar Tuhan Yesus yang pakai kita semua, agar kita bisa jadi berkat buat semua orang yang mau sama-sama bilang amin. Kalau gitu yuk kita mau tutup mata, angkat tanganmu. Kita mau ambil waktu sebentar ya. Haleluya, Jesus. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama yuk. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu. karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, mari sambil angkat tanganmu kita mau nyanyikan lagi. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya, ku mau jadi sepertimu Bapa. Pakai setiap kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, katakan ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Oh, yes Bapak, kamu mau jadi seperti Engkau Tuhan. Kau tolong pakai setiap kami agar kami bisa bawa berkat untuk orang lain. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong berkati setiap kami ya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Hai kids, ketemu lagi nih sama Kak Fabi di Faith, Hope, and Love Radio. Gimana nih kabarnya adik-adik? Kakak yakin semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Dan siap untuk dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar lagi nih cerita dari Alkitab. Tapi sebelum dengerin cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik masih suka saat teduh nggak? Atau berdoa ambil waktu sama Tuhan? Wow, keren banget adik-adik yang masih taat untuk mencari apa maunya Tuhan waktu kalian saat teduh. Nah, hari ini juga ada seseorang yang mau ikutin kehendak atau maunya Tuhan. Dia taat untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Ada yang tahu nggak nih adik-adik siapa dia? Nah, dia adalah Bileam. Waktu itu Raja Balak dari bangsa Moab melihat kalau bangsa Israel itu hebat. Bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amori. Maka dari itu orang Moab takut terhadap bangsa Israel karena jumlah mereka terlalu banyak. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian adik-adik, tentu saja bangsa Israel akan menyerbu habis ladang dan ternak. Akhirnya mendengar hal itu Raja Balak mengirim utusan kepada Bileam dan mengirim pesan. Diberitahulah ada suatu bangsa yang keluar dari bangsa Mesir, bangsa yang besar. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, bagi Raja Balak. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia akan kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian membawa hadiah untuk Bileam. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya lah kepadanya pesan yang dari Balak, Raja Balak itu adik-adik. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini, nginep dulu pada malam ini, maka aku akan memberi jawaban kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian Bileam berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati oleh Tuhan. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah tuh adik-adik pemuka-pemuka Moab itu. Dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak malah menyuruh lagi pemuka-pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat adik-adik daripada yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, gini kata Balak, datanglah kepadaku sebab aku akan memberi hadiah yang sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Wah, bakal dikasih hadiah yang banyak nih Bileam. Tapi Bileam menjawab nih kepada pegawai-pegawai Balak itu, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apa pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu Bileam waktu malam berdoa lagi kepada Allah. Dan Tuhan berfirman lagi kepada Bileam, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk membela engkau, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kulakukan. Lalu pada pagi-pagi bangun tuh Bileam adik-adik. Dia naik keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi Tuhan melihat dan marah ketika Bileam pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, menyimpanglah keledai itu ketakutan adik-adik dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalannya. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri lagi pada jalan yang sempit di antara kebun anggur-anggur itu. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, maka keledai itu semakin mendekati kepada tembok. Sehingga kaki Bileam jadi kejepit adik-adik kepada tembok.
maka ia memukulnya lagi dengan keras. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang makin sempit adik-adik, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan itu, keledai itu tersungkur, dan Bileam masih ada di atasnya adik-adik. Maka Bileam jadi sangat marah adik-adik. Lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan buka mulut keledai itu, jadi bisa ngomong adik-adik. Dan berkata nih kepada Bileam nih adik-adik, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku sebanyak 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku, engkau tidak mau jalan. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Tapi Bileam jawab lagi nih keledai itu, nggak pernah, dia nggak pernah ngelakuin hal yang buruk sama Bileam. Kemudian Tuhan buka mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Lalu malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Itu kata Tuhan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, berkatalah Balak kepada Bileam, mengapa kamu gak cepetan datang saat aku nyuruh orang memanggil engkau? Kata Balak kayak gitu. Terus Bileam berkata, ini aku sudah datang kepadamu, tetapi mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku? Itulah yang akan kukatakan. Lalu Bileam menyuruh Balak mendirikan mezbah dan mempersembahkan lembu dan domba. Bileam meminta petunjuk dari Tuhan. Raja Balak berharap kalau Bileam akan mengutuk bangsa Israel. Tetapi sebanyak 3 kali Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, malah sebaliknya adik-adik, Bileam memberkati bangsa Israel sesuai perintah Allah. Lalu marahlah Balak kepada Bileam dan meremas-remas jarinya, berkata kepada Bileam, untuk mengutuk bangsa Israel aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka bangsa Israel. Oleh sebab itu pulanglah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku akan menyediakan hadiah yang besar kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak juga nih adik-adik, bukankah telah kukatakan juga kepadamu utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, hadiah yang sangat besar adik-adik, aku tidak akan sanggup melanggar perintah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Itu kata Bileam. Wah, seru banget ya cerita firman Tuhan hari ini. Bileam tahu loh apa kehendak atau maunya Tuhan. Dia tahu pasti Tuhan tidak mau dia mengutuki bangsa Israel. Tapi waktu para pemuka-pemuka dari Moab datang untuk kedua kalinya dan membawa hadiah, Bileam minta petunjuk lagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan semuanya itu terjadi saat Bileam pergi. Keesokan harinya keledai yang ditunggangin Bileam ketakutan karena ada malaikat Tuhan. Dan di situ Bileam dapat melihat malaikat Tuhan dan tahu kehendak Tuhan bahwa Tuhan mau Bileam memberkati bangsa Israel. Nah adik-adik sama nih kayak kehidupan kita juga. Seringkali kita dibuat nggak sadar sehingga tidak tahu kehendak atau maunya Tuhan. Keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan kita lakukan adik-adik. Kita pura-pura tidak mengerti kehendak Tuhan. Sama seperti firman Tuhan nih di Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah bersikap bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita seringkali dibuat bodoh adik-adik sama si iblis. Kita kadang melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal Tuhan udah sediain loh Roh Kudus di hati kita supaya kita tahu apa yang baik dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi gimana sih Kak caranya tahu kehendak Tuhan? Nah caranya itu
Sama kayak tadi tuh di awal, kamu harus dekat sama Tuhan dengan bangun hubungan sama Tuhan. Saat teduh dan ambil waktu untuk cari kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik. Kalau kamu berdoa ingin sesuatu tapi tidak dijawab oleh Tuhan, kamu jangan sedih. Jangan-jangan apa yang kamu mau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan yang terbaik adik-adik. Dia lebih tahu kalau keinginanmu itu tidak baik buatmu. Tuhan mau kita terus bangkit jadi teranglah. Dan orang-orang bisa melihat kalau ada terang di hidup kita. Untuk menjadi anak-anak terang, kita perlu tahu kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik adik-adik. Dia ingin kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Kita bisa tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Karena itu ingat ya adik-adik, kamu harus saat teduh setiap hari agar kamu tahu apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya. Kehendak Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang menurutmu baik tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan itu pasti bukan kehendaknya Tuhan adik-adik. Kehendak Tuhan bisa jadi berbeda dengan kehendak kita. Tapi kehendak Tuhanlah yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau terus cari kehendak Engkau dan cari tahu maunya isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jadi anak-anak yang bangkit Tuhan, jadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah berdoa kita sama-sama katakan amin. Hai kids, kembali lagi di Faith, Hope, and Love Radio. Bersama aku Kak Kesha dan Aku Kak Fania. Kak Kezia minggu lalu kesaksian ya? iya Kak, betul. Nah, aku mau ngingetin nih buat kakak dan juga teman-teman atau adik-adik pendengar kita untuk jangan malu mau bersaksi sama banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin kesaksian, kita mau denger ayat emas minggu ini. Datangnya dari Efesus 5 ayat 17. Isinya adalah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gampang kan ada hafalannya? Gampang Kak. Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow, Kak, aku punya kesaksian nih. Kesaksiannya itu dari Kak Fabi, ibadah anak Sukhat 4. Hai Kak Fabi. Nah, jadi Kak, waktu itu Kak Fabi tuh lagi sakit batuk dan itu lama banget. Wah, kasihan. Nah, karena nggak sembuh-sembuh nih Kak, akhirnya Kak Fabi berdoa loh, minta tolong, minta hikmat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama Kak Fabi dan akhirnya penyakitnya sembuh. Tapi Kak, sembuhnya itu nggak instan loh. Dia tetap harus minum obat, dia harus jaga makan dan juga istirahat dengan teratur. Ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, Kak Fabi jadi sembuh loh Kak. Wah, hebat banget ya Tuhan kita. Adik-adik sama teman-teman radio, jaga kesehatan ya semuanya. Kak, aku juga punya kesaksian dari Pipin ibadah anak. Halo. Hai Pipin. Jadi waktu itu Pipin tuh ada kerja kelompok Kak. Namanya kerja kelompok sering gak cocok ya, suka beda pendapat. Iya, Waktu itu dia sampai hampir berantem sama temennya. Temannya udah sampai sindir-sindir dia loh. Wow. Tapi karena hari itu dia berdoa sama Tuhan, dia juga minta hikmat. Tuhan kasih hikmat sama dia, mereka bisa baikan. Dan yang paling penting, yang tadinya beda pendapat, mereka malah menemukan ide yang lebih bagus lagi loh. Wow, karena dia mengandalkan Tuhan juga ya Kak. Betul. Keren nih. Nah Kak, karena tadi aku di minggu kemarin udah kesaksian, sekarang gantian dong Kak Fania kasih kesaksian sama kita. Boleh. Jadi pada bulan Februari di Soka 3 kita ngerayain Valentine, tapi kita ngerayainnya dengan nama Parents Day Kak. Wow, keren Di banget, acara Kak. itu aku merasa diingetin lagi nih kalau Tuhan Yesus tuh baik banget karena udah ngasih kita keluarga, ngasih orang-orang yang sayang sama kita. Hari itu aku diingetin lagi nih kalau kita harus menjalankan kehendak Tuhan seperti minggu ini. Salah satunya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bisa teman-teman, bisa keluarga, bisa siapapun juga. Jadi kita wajib banget
melakukan kasih itu. Wow, setelah dengar kesaksian Kak Fania nih, kita harus belajar lebih mengasihi lagi dong adik-adik dan Betul. Nah, Kak, kita juga mau berharap nih semoga di minggu depan kita bisa dengar lebih banyak lagi kesaksian tentang adik-adik dan pendengar kita. Betul. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye. Shalom parents, kerinduan dan sukacita kita sebagai orang tua adalah mendengar setiap anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Tetapi di dalam pengasuhan anak kita terjebak di dalam beberapa kesalahan umum. Minggu lalu sudah dibahas 3 kesalahan umum sebagai orang tua, yaitu mengabaikan untuk menyelesaikan masalah, kemudian melebih-lebihkan atau meremehkan masalah. Dan yang ketiga adalah kita memiliki harapan yang tidak realistis. Minggu ini kita akan kembali melanjutkan membahas 4 poin. Kesalahan umum yang keempat yaitu orang tua menjadi tidak konsisten. Ada beberapa hal yang lebih merugikan anak dengan gaya pengasuhan yang tidak konsisten. Parents mungkin kadang-kadang sangat ketat, tetapi kadang-kadang mudah menyerah atau sepertinya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini akan membuat anak kesulitan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus bertindak. Orang tua yang tidak konsisten di dalam mengasuh anak atau di dalam menerapkan disiplin akan menimbulkan miskomunikasi dan sinyal yang beragam dari anak. Anak-anak tidak akan menganggap serius wewenang orang tua jika orang tua tidak menindaklanjutinya. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya rasa hormat. Jika tidak konsisten, anak juga dapat menjadi cemas dan merasa tidak yakin akan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian poin yang kelima, kesalahan umum lainnya adalah menghindari aturan atau batasan. Parents mungkin berpikir bahwa kita memberikan kebaikan kepada anak-anak dengan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Namun kebanyakan anak-anak, terutama yang masih kecil, merasa sulit untuk hidup tanpa batasan atau tanpa pedoman apapun. Memiliki aturan, menerapkan batasan, kemudian mengikuti rutinitas yang konsisten dan menawarkan pilihan terbatas akan membantu anak mengetahui apa yang akan terjadi sepanjang hari. Orang tua yang tidak memiliki aturan atau batasan, risikonya mencakup perilaku negatif dari anak. Anak jadi mudah marah, kemudian ada permusuhan, ada pembangkangan, dan perilaku mencari perhatian. Hal ini berdampak pada anak-anak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang dalam cara mereka belajar merespons situasi. Dalam jangka pendek, anak-anak mungkin melampaui batas dan kurang menghormati orang tua mereka. Dalam jangka yang panjang, anak-anak mungkin merasa bahwa mereka tidak menghormati orang tua mereka. Kemudian mereka tidak berhak dan berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun dengan mengedepankan perilaku yang buruk. Poin yang keenam, kesalahan umum lainnya adalah anak yang melawan balik. Di dalam buku Setting Limits with Your Strong-Willed Child, penulis Robert McKenzie menggambarkan perlawanan sebagai tarian di dalam keluarga, di mana parents bisa terjebak di dalam komunikasi yang rusak. Anak dapat melawan dalam bentuk lain seperti marah, membentak, mengulangi ucapan parents berulang kali. Bertengkar atau berdebat dengan anak-anak akan memberi ruang untuk anak mengontrol parents, karena mereka dapat memicu reaksi yang keras dari parents. Pada saat inilah secara tidak sengaja parents memberikan wewenang kepada anak. Daripada membiarkan hal ini berlarut-larut, segera hentikan tarik-menarik kekuasaan antara parents dan orang tua dan pelajari teknik disiplin yang lebih efektif. Misalkan dengan memberlakukan time out dan menggunakan konsekuensi yang logis yang sudah disepakati bersama. Poin yang ketujuh, kesalahan umum lainnya adalah mengubah apa yang tidak berhasil sebelumnya. Tidak mengenali atau mengubah teknik mengasuh anak yang tidak berhasil sebelumnya merupakan masalah yang sama besarnya dengan tidak mencoba memperbaiki masalah sedari awal. Misalnya, parents mungkin berpikir bahwa waktu menyendiri adalah bentuk disiplin yang efektif untuk seorang anak. Namun jika parents harus menggunakannya setiap hari untuk memperbaiki masalah atau perilaku yang sama, maka waktu menyendiri atau time out tidak efektif untuk anak-anak akan menjadi kebal. Atau jika rutinitas waktu tidur yang tidak berjalan dengan baik, anak berulang kali bangun dari tempat tidur, memakan waktu hingga 1 jam untuk menidurkan mereka kembali, dan membuat parents frustasi dan kemudian anak juga menjadi lelah keesokan paginya. Maka parents memerlukan cara yang baru untuk membantu mereka agar dapat melaksanakan atau memenuhi rutinitas tidur di malam hari.
Parents, sudah 7 poin yang kita pelajari hingga saat ini. Mengenali kesalahan umum dan mulai berespon lebih baik akan mengefektifkan waktu yang kita gunakan untuk pengasuhan. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, tolong kami jadi anak-anak terang yang mengerti kehendak-Mu. Tolong kami dengan dengaran dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami untuk terus berada di dalam kehendak-Mu. Tolong kami menghormati para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk Opa Niko dan gereja-Mu. Pakai kami semua Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu menjangkau jiwa-jiwa. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.